Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di seputar info dan kita coba bahas kembali masalah akun Fufu Papa. Karena memang akun Fufu Papa terus disuarakan yaitu oleh timnya Mr. Roy Suryo dan tim yang lain-lainnya lagi karena sepertinya memang mereka ya timnya Mr. Roy Suryo ini betul-betul terus mengulik-ngulik masalah akun Pupu Papa sebelum ada jawaban, terutama jawaban dari Mas Gibran. Ya, memang sepertinya adalah mereka terus mengulik-ngulik dan kita pun akan tahu apa sebenarnya motivasi di balik itu semua. Motivasi di balik akun Pupu Papa. Ya, apakah akun Pupapa sebagai alat, sekali lagi, apakah sebagai alat untuk bertujuan memakjulkan yang disampaikan dalam studi akan memakjulkan, malah memakjulkan Bapak Jokowi juga Mas Gibran seperti itu ya, lewat akun Fufu Fafa, bisa seolah-olah bahwa mereka berpikiran bahwa tidak menerima seorang wakil presiden yang karakter dan sifatnya seperti yang ada di isi akun Fufu Papa. Walaupun sebenarnya kan sampai detik ini belum ada resmi keputusan ataupun apa ya, benar apa tidaknya bahwa akun itu milik Mas Gibran atau bukan. Kan belum ada keputusan yang final. Tapi mereka meyakini itu semua bahwa itu adalah 99,9% adalah akunnya Mas Gibran, akun Pupapa itu. Tidak sedikit juga yang kontra juga terhadap Mr. Rosuryo ya. Salah satunya juga ini kita coba kita lihat ya, daripada coba kita lihat sebentar ya. Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fuhu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fuhu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo barusannya sebuah sistematis, berarti memang sudah ada semacam program atau perencanaan yang memang disusun secara rapi dengan ya tadi tujuannya bisa saja memang adalah sasarannya. Sebenarnya tujuannya barangkali bisa saja tujuannya ke Pak Jokowi ya, tetapi lewat Mas Gibran agar mereka ya ini adalah sebuah ketidakpuasan sebenarnya. Kan kita tidak tahu, mereka seolah-olah meyakini bahwa kepemerintahan pada saat zaman Pak Jokowi seolah-olah lebih banyak tidak benarnya, kan demikian, seolah-olah seperti demikian kan lewat Mas Gibran. Dan
akun Fufu Papa ini dijadikan sebagai alat. Bisa saja seperti itu. Ini sekali lagi dugaan ya, bisa saja seperti itu, ya kan? Karena begitu gencar sekali mengorek-ngorek masalah akun Fufu Papa. Ya tapi kan tadi disampaikannya bahwa akun Fufu Papa ada Mas Gibran juga ada Pak Jokowi juga. Maksudnya kalau kita lihat di pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan, mau di sana bisa dapatkah Gibran dimakjulkan, kemudian Pak Jokowi diadili. Jadi Pak Gibran sama Mas Gibran sama Pak Jokowi selalu disatukan. Ada kecenderungan memang seolah-olah mereka ada ketidaksukaan atau kebencian kepada Mas Gibran juga kepada Jokowi. Coba kita lanjutkan kembali ya. Itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita. Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif. Bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufu Papa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dalam hal ini, saya ingin katakan, upaya Roy Suryo itu tidak akan membuahkan hasil. Mengapa? Karena dibangun di atas dasar fondasi motivasi yang tidak jujur, yang tidak berdasar pada realitas sosial, politik, dan sejarah kita hari ini. Bahwa kita hari ini sudah mempunyai pemimpin-pemimpin kita yang definitif. Sudah ada presiden dan wakil presiden yang definitif. Karena itu, upaya untuk mencari tahu, mengeksplorasi berbagai macam upaya untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufu Papa itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Sekali lagi saya ingin katakan. Ya, itu kita lihat ya bahwa memang dasar motivasinya dibangun atas dasar dari ketidakjujuran. Maka upaya untuk mencoba menggulingkan atau mendiskreditkan Mas Gibran ini tidak akan bisa terjadi. Ya, ini ada sebuah gambaran dan argumen saja. Masalah nanti apakah bisa terjadi apa tidak, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Tetapi sekali lagi bahwa kalau misalkan memang tadi disampaikan dibangun atas dasar ketidaksukaan, kemudian kebencian, ya, dan sebagainya, ya ini sepertinya akan sukar untuk bisa berhasil. Coba kita lanjutkan kembali. Itu hanya sia-sia belaka. Mengapa? Karena motivasinya dibangun oleh motivasi yang tidak jujur dan menyelip di dalam hatinya bahwa kalau toh kita katakan Roy Suryo punya kebenaran, maka kebenaran yang diungkap oleh Roy Suryo itu adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Dan itu tidak pernah berbasis pada kebenaran yang menjadi pengetahuan umum. Artinya yang telah menempatkan Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden, wakil presiden Indonesia, dan bahkan seorang yang bernama Gibran sekarang ini adalah the real Vice President Republik Indonesia. Jadi maaf Saudara Roy Suryo, Anda termasuk orang yang ingin melakukan upaya investigasi yang itu mungkin menggunakan kecakapan dan kompetensi Anda. Tetapi menurut Sigmund Freud, motivasi Anda untuk menyelami kedalaman problem di seputar
akun Fufu Fafa itu tidak dapat dibenarkan karena motivasi Anda penuh dengan kepalsuan, motivasi Anda tidak jujur, dan Anda menyembunyikan kepentingan yang itu bukan mengonstruksi realitas, tetapi ingin menghancurkan realitas. Karena itu teman-teman, sebetulnya kita tidak perlu terlalu pusing dengan upaya sistematis Roy Suryo untuk sekali lagi membuktikan di sana-sini upayanya untuk melemahkan kabinet Prabowo Gibran atau mendemigrasi seorang yang bernama Gibran. Karena apa? Karena realitas historis kita hari ini, kita sudah punya pemimpin baru, dan wakil presiden kita saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, mari kita jadikan catatan-catatan yang disampaikan oleh seorang Roy Suryo, kalaupun itu dianggap sebagai kebenaran, tetapi kebenarannya adalah kebenaran menurut pemikirannya sendiri. Kita hanya menjadi orang yang memiliki kebenaran yang dikayosumi. Artinya kebenaran menurut pemikirannya kita sendiri. Kebenaran yang relatif, kebenaran yang kadang-kadang kita bisa berubah-ubah dan mencela-mencela. Dalam konteks ini saya ingin katakan seorang Roy Suryo mungkin bisa dikatakan kebenarannya mencela-mencela, dan dia bukan termasuk orang yang ingin melakukan investigasi dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati, yaitu aletheia. Ya, bahwa kalaupun misalkan itu ada sebuah kebenaran, maka itu kebenaran yang memang kebenaran yang bukan dilandasi oleh motivasi yang memang motivasi yang berniat, motivasi jujur. Ya itulah, ini kan gambaran, sekali lagi ini sebuah gambaran. Sebenarnya siapa sih memang di balik ini semua? Di balik akun Fafa ini yang sebenarnya siapa? Ini yang sampai sekarang belum ada kejelasan yang resmi bahwa akun Fafa itu punya siapa. Walaupun kita tahu mereka sudah mengklaim bahwa itu 99,9% adalah akunnya Mas Gibran. Memang kalau kita lihat orang-orang di belakang Mr. Suryo itu ada siapa aja. Kita tahu ya, di sana ada Prof. RH, ada Dr. T, ada siapa-siapa lagi, dan para ya mereka adalah warga-warga negara Indonesia yang memang mungkin untuk sekarang ini begitu vokal. Juga ada juga yang nama Bapak Amin Rais juga. Dia selalu mengomentari masalah akun kupu Papa dan sebagainya. Coba kita lihat komentar apa yang disampaikan oleh Pak Amin Rais ya. Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun Fufu Fafa dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun, telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Cucungok apa Gibran? Satu kata buat Mbah Amin, utekmu bosok. Nah, ini lebih parah sebenarnya kalau misalkan Mr. Roy Suryo mengatakan bahwa apa isi daripada akun Bapak katanya serba tidak tidak ada etika dan sebagainya. Ini apa yang disampaikan oleh Bapak Amin Rais, kita lihat isinya seperti apa. Ini baru hanya satu contoh saja, belum nanti contoh-contoh yang lain kalau kita lihat buka di media. Bagaimana apa-apa saja yang diucapkan oleh Bapak Amin Rais terhadap Bapak Jokowi, termasuk Mas Gibran ya. Coba kita harusnya bersih, kalau mau adil, kalau fair, bahas juga Pak Amin Rais dong. Kata-kata dari Pak Amin Rais juga harus dibahas itu ya. Seperti itu. Anda bisa menilai. Warga masyarakat Indonesia sudah bisa menilai ya. Siapa yang memang berniat untuk kebaikan bangsa Indonesia dan siapa yang memang mau mengotori kesucian rakyat Indonesia. Assalamualaikum.